Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Selvi Sardona dengan NPM 2021020423. Dan di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Harvin Yogi Pradikta MHI. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama ada prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan ataupun tumpuan hukum Islam. Dan adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain, yang pertama ada meniadakan kesempitan dan kesukaran, seperti orang yang sedang bepergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Dan yang kedua ada sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 101. Dan ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemudian permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Dan adapun yang prinsip ketiga, bertahan dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, tetapi mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Dan yang keempat ada memerhatikan kemaslahatan manusia. Dalam menetapkan hukum, selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum, dan kemudahan masyarakat ke bawah ketetapannya, dan hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan manusia. Yang kelima ada prinsip mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendah suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu, sampai mendapat predikat takwa. Dan adapun kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah sendiri secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuti dalam kitab Al-Ashbah wa An-Najair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli atau menyeluruh, atau general law yang meliputi semua bagian. Adapun macam-macam kaidah hukum Islam itu ada. Yang pertama ada kaidah asasiyah. Kaidah asasiyah itu segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Yang kedua ada kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukan bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaan tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujah kaidah ghairu asasiyah ini. Dan adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashbah wa An-Najair karangan Imam Jamaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Dan kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majallatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Ajarka. Dan adapun tujuan hukum Islam itu sendiri, dan dalam hukum Islam ini merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fiqh. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah.
Dan tujuan hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta kekayaan. Sekian presentasi singkat dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.